Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mohon izin memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya Anissa Safitri, yang kedua ada Firhan Aimareno, yang ketiga ada Helmalia Wijungati, yang keempat ada Husnadia Rahma Hakiki, yang kelima ada Lintang Natania, yang keenam ada Salsabila Melati Sukma, dan yang ketujuh ada Sahdila Anissa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkesempatan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Observation Skill. Yang pertama, ada perhatikan wawancara. Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor saat berkonseling dengan konseling yaitu 1. Amati pola kehadiran klien. Hal yang penting untuk meningkatkan keterampilan observasi adalah dengan memperhatikan gaya dan perilaku klien. Klien dapat melakukan kontak mata, menggeser tubuh, dan mengubah naik turunnya vokal karena tingkat kenyamanan mereka akan berubah ketika mereka berbicara tentang berbagai topik. Konselor bisa menilai ketika klien ingin menutup suatu topik. Klien akan menyilangkan tangan atau kaki mereka ketika kebingungan. Klien akan melakukan perubahan kontak mata dengan cepat atau menunjukkan peningkatan gagap atau keraguan berbicara tentang suatu topik yang sulit. Baik, hal kedua yang perlu diamati oleh seorang konselor pada saat berkonseling yaitu amati perilaku nonverbal. Menggoyangkan kaki, membuat seluruh tubuh bergeser, atau tiba-tiba menutup lengan paling sering menunjukkan ketidaknyamanan. Gerakan tangan dan lengan dapat memberi indikasi tentang bagaimana konselor dan klien mengatur sesuatu. Gestur yang acak dan tidak sesuai dapat menunjukkan kebingungan, sedangkan seseorang yang berusaha mengendalikan atau mengatur sesuatu dapat menggerakkan tangan dan lengan dalam garis lurus dan menunjuk jari, merupakan sikap otoritatif atau tegas dan responsif. Baik, selanjutnya saya Firhan Aimareno Ilzamaki akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu amati perilaku verbal. Bahasa sendiri adalah dasar untuk wawancara dan konseling, dan ada banyak cara untuk mempertimbangkan perilaku verbal. Dalam kegiatan ini akan mempertimbangkan 4 hal yang berguna untuk pengamatan verbal langsung dalam sesi: pola perhatian selektif, kata kunci klien, pernyataan saya, dan pernyataan lain, dan percakapan abstrak dan konkret. Selanjutnya adalah amati konflik, ketidaksesuaian, dan perbedaan. Konselor saat membantu klien mengatasi masalah, menangani masalah, menghadapi tantangan atau mengelola kekhawatiran akan memfasilitasi klien dalam penyelesaian perbedaan, ketidaksesuaian, dan konflik dalam hidup mereka. Dari kesadaran konselor akan perilaku verbal atau nonverbal akan muncul peningkatan kemampuan untuk memperhatikan berbagai jenis konflik. Selanjutnya, mengamati isu, individu, dan multikultural dalam perilaku verbal dan nonverbal. Saat ingin melakukan observasi, ingatlah bahwa setiap budaya memiliki gaya komunikasi nonverbal yang berbeda. Berhati-hatilah untuk tidak memberikan standar komunikasi nonverbal yang sesuai kepada semua klien. Dalam sesi konseling, konselor akan menemukan bahwa perubahan gaya mungkin sama pentingnya atau lebih penting daripada menemukan makna khusus dalam gaya komunikasi. Saya Helmalia Wijungati akan menjelaskan tentang perspektif nasional dan internasional pada keahlian konseling. Dalam mengamati perilaku nonverbal dan verbal pada wawancara tersebut akan memungkinkan untuk memilih hal-hal yang tepat untuk dikatakan. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa membantu konselor saat memulai sesi meliputi kesabaran, selera humor yang baik, dan kesediaan untuk mengungkapkan, berbagi cerita, dan berbicara tentang topik yang netral seperti olahraga atau cuaca. Konselor juga akan menemukan eksplorasi awal aset positif yang berguna pada saat, misalnya, sebelum kita mulai, saya ingin mengenal lebih banyak tentang Anda. Bisakah Anda memberitahu saya secara khusus tentang sesuatu dari masa lalu Anda yang membuat Anda merasa sangat baik? Kegiatan apa yang kamu suka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bacaan instruksional, bagian perilaku nonverbal. Mengamati
Pola perilaku menghadiri klien seringkali menjadi pusat perhatian. Klien mungkin diharapkan untuk memutuskan kontak mata, menunjukkan gerakan tubuh, dan mengubah kualitas vokal ketika mereka berbicara tentang topik dengan berbagai tingkat kenyamanan bagi mereka. Kita dapat mengamati klien menyilangkan tangan atau kaki mereka ketika mereka ingin menutup suatu topik, menggunakan kontak mata bergantian dengan cepat selama periode kebingungan, atau menunjukkan peningkatan gagap atau keraguan-raguan berbicara saat mengejar topik yang sulit. Baik, yang selanjutnya adalah ekspresi wajah. Untuk mengembangkan suatu hubungan akan sering melalui masalah dan situasi yang sulit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti alis yang mungkin berkerut, bibir yang mengencang atau mengendur, atau mungkin klien tersenyum di waktu yang tidak tepat. Pengamatan yang lebih cermat dapat mengungkapkan reaksi emosional seperti pernafasan yang mempercepat atau berhenti sementara dan pupil yang melebar. Yang selanjutnya adalah bahasa tubuh. Menunjukkan bahasa tubuh, tingkat pernapasan, dan kata-kata kunci klien dapat meningkatkan pemahaman pewawancara tentang bagaimana klien memandang dan memahami dunia. Perhatikan saat-saat ketika klien tiba-tiba mengubah postur tubuhnya. Selanjutnya, masalah akulturasi dalam perilaku nonverbal yaitu hindari stereotip. Setiap stereotip individu atau kelompok perlu dihindari dengan segala cara. Kesadaran akan keragaman dalam pengalaman hidup sangat penting jika kita ingin mengenali keunikan dan kekhususan pada setiap individu. Selanjutnya, saya Lintang Natania akan menjelaskan pada bagian perilaku verbal. Latar belakang, teoritis, dan keyakinan konselor sangat mempengaruhi dari cara mereka mendengarkan tiap-tiap cerita klien. Dan terdapat juga 4 konsep tambahan yang berguna untuk dalam analisis wawancara yang disajikan berupa perhatian selektif, kata kunci, konkret versus abstrak, dan pernyataan saya juga pernyataan lain. Konselor juga akan membahas beberapa isu multikultural yang berupa kunci hubungan dengan perilaku verbal. Kemudian ada perhatian yang selektif. Klien pada dasarnya cenderung berbicara tentang apa yang dimintai dan ingin didengar oleh para konselor. Misalnya, konselor perilakunya cenderung mendorong klien untuk berbicara tentang situasi konkret tertentu. Terapis eksistensial mendorong klien untuk berbicara tentang makna hidup yang mereka miliki, sedangkan konselor karir fokusnya pada keputusan hidup dan karir yang dimiliki oleh klien. Ketika konselor mendengarkan klien dengan cermat, maka dapat ditemukan kata-kata tertentu yang muncul lagi dan lagi dalam deskripsi situasi mereka sendiri, mencatat kata kunci mereka, dan membantu mereka mengeksplorasi fakta, perasaan, dan makna yang mendasari kata-kata itu mungkin akan sangat berguna. Menggarisbawahi verbal melalui penekanan vokal adalah petunjuk lain yang membantu dalam menentukan apa saja yang paling penting bagi klien. Melalui intonasi dan volume, klien cenderung menekankan kata yang paling penting bagi diri mereka. Lalu, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salsabila Melati. Saya akan menjelaskan mengenai konkret versus abstraksi. Klien yang berbicara dengan gaya konkret atau situasi terampil dalam memberikan spesifik dan contoh pada permasalahan mereka, bahasa klien ini membentuk dasar dari tangga abstraksi. Tangga abstraksi merupakan tingkatan pengetahuan individu mengenai mengekspresikan diri yang teratur pada konsep-konsep tertentu. Klien tersebut mungkin mengalami kesulitan pada mengekspresikan atau merefleksikan diri mereka sendiri dan situasi mereka, dan mungkin mengalami kesulitan melihat pola masalah dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai penempatan dari abstrak maupun konkret pada tangga abstraksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Abstrak atau formal operasional. Klien tinggi di tangga abstraksi mungkin tidak dengan mudah memberikan contoh konkret dari masalah mereka. Mereka mungkin lebih suka menganalisis daripada bertindak. 2. Konkret atau situasi. Klien yang berbicara menggunakan gaya ini cenderung memberikan contoh dan cerita yang spesifik, seringkali dengan detail yang cukup besar. Anda akan mendengar apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. 5. Keterampilan observasi.
Prawawancara berusaha untuk mengamati perilaku verbal dan nonverbal klien dengan tujuan mengidentifikasi ketidaksesuaian, pesan campuran, ketidaksesuaian, dan konflik, konseling dan terapi khususnya. Tetapi juga wawancara seringkali berfokus pada masalah dan penyelesaiannya. Perbedaan seringkali menjadi masalah. Selain itu, observasi akan membantu Anda mengembangkan keterampilan pemulihan yang dapat Anda gunakan ketika Anda tersesat atau bingung dalam wawancara. Bahkan profesional paling maju pun tidak selalu tahu apa yang sedang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.